Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga diberi kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, sebelum kita nanti ya memberikan proses makan sore untuk endok-endok kita, ini kita perlihatkan ya kolam azula kami ini, yang mana dari kolam inilah kita bisa mendapatkan yang namanya pakan alternatif. Nah, pakan alternatif ini ya tentunya gratis ya rekan-rekan semuanya, dan ini bisa menghemat untuk kos biaya pakan yang kita keluarkan. Sudah sering saya sampaikan ya bahwasanya kita selaku peternak endok harus bisa memanajemen ya mengenai masalah biaya pakan, dan untuk itu kita harus mengolaborasikan antara pakan pabrikan ini ya, terdiri dari katul halus, ada jagung giling, dan juga ada konsentrat itik petelur. Kemudian kita kolaborasikan dengan tadi ya azula atau kita sebut sebagai pakan alternatif. Nah, menjawab pertanyaan dari beberapa rekan ya yang kemarin sempat japri ke kami, mengapa untuk endok itu harus kita kasih pakan yang betul-betul berkualitas. Nah, ini kaitannya dengan beternak endok sistem pembibitan. Kita tahu ya untuk rekan-rekan semuanya, untuk masalah ternak endok ini memang kendala utama ya itu ada di pakan. Sedangkan untuk ternak endok pembibitan itu yang jelas untuk masalah langsung pakan itu akan terkait dengan jumlah produksi telur yang dihasilkan. Selain itu juga ya masalah imunitas atau daya tahan tubuh ya pada endok-endok kita ini, tentunya juga apabila kita memberikan untuk pakan itu dengan pakan yang berkualitas, tentunya untuk imunitasnya akan senantiasa stabil. Nah, untuk menyiasati ya agar untuk masalah pakan ini tidak terlalu boros, kalau kami yang ada di kandang tower ya, masalah pemberiannya pun harus kita bedakan. Manakala di pagi hari ya, untuk pemberian pakan itu memang sengaja kita berikan cukup 40%-nya saja. Dalam artian yang total pemberian pakan ini ya, kalau per hari untuk kami ini sekitar 25 kilo ya rekan-rekan, dikarenakan ini ada 250-an ekor ya. Untuk di pagi harinya cukup kita berikan dengan 8 kilo saja. Nah, selanjutnya untuk sore hari ya, kita memberikan pakan itu sebesar kurang lebih ada 17 kilo. Nah, 17 kilo ini tentunya harus kita suplai ya betul-betul dari pakan pabrikan, atau dalam artian 25 kg tadi ya itu pakan pabrikan, sedangkan untuk sisanya kita kasih pakan alternatif. Nah, sepengetahuan kami juga ya bahwasanya untuk takaran makan ya atau porsi pakan ini pada endok itu sebesar 1,2 on per ekor per hari. Sedangkan tadi kita cukup memberikan mereka itu dengan pakan pabrikan 1 on per ekor per hari. Nah, untuk yang 0,2 onnya itu tadi ya kita ambilkan dari yang namanya pakan alternatif. Nah, kita harapkan ya dengan kolaborasi pakan ini kita tidak meninggalkan pakan pabrikan ya tentunya. Kita berharap untuk produksi telur dan juga DOE yang kita hasilkan ya di dalam usaha ternak endok pembibitan ini per bulannya senantiasa bisa konsisten. Nah, untuk total populasi kami ya 250 ekor ini terdiri dari 200-an ekor indukan dan ada kurang lebih sekitar 38 ekor pejantan. Nah, ini ada sekitar 15-an ekor ya untuk siapan kita, yaitu indukan ya, yang mana tadi memang sengaja tidak kita hitung. Nah, kemudian juga ya untuk rekan-rekan semuanya, agar untuk pakan endok kita ini ya selain hemat dan juga tetap berkualitas ya, memang untuk persentasenya betul-betul harus kita perhatikan. Dalam artian untuk pemberian katulnya berapa persen, untuk masalah pemberian jagungnya berapa persen ya, dan juga untuk konsentrat itik petelurnya berapa persen. Nah, kalau di kandang kami ya tentunya untuk persentase ini sekitar 70% itu kita menggunakan katul halus, ada 20% jagung giling ya,
dan juga ada 10% konsentrat itik petelur. Nah, yang perlu diketahui rekan-rekan semuanya ya, bahwasannya komponen utama ya dari pakan ini memang bersumber pada katul. Nah, untuk saran saya, silakan gunakanlah katul itu yang betul-betul katul murni. Nah, ini tujuannya ya, kita tahu bahwasanya untuk kadar protein dari katul murni itu memang cukup lumayan tinggi. Nah, nanti rekan-rekan semuanya ya, bisa dibuktikan ya, bagaimana untuk imbas ya, apabila kita memberikan pakan itu memang betul-betul pakan yang berkualitas. Imbas yang pertama ya, yang kita rasakan tentunya dari masalah segi kehematannya, atau dalam artian hemat di pakannya itu ya, itu nanti akan kelihatan. Kemudian juga untuk faktor produksi telur yang dihasilkannya pun, yang jelas di situ pasti akan ada imbas yang positif. Dan yang paling membahagiakan ya ini ya, terutama untuk masalah daya tahan tubuh dari endok-endok kita ini ya, apabila kita memberikan pakan itu betul-betul pakan yang memang benar-benar dibutuhkan ya oleh tubuh endok itu, tentu juga untuk imunitasnya akan senantiasa maksimal. Nah, ini berimbas apabila ada serangan virus ya, atau pergantian cuaca seperti ini, yang kita harapkan nanti untuk imunitas dari endok-endok kita itu senantiasa bisa terjaga. Nah, kemudian juga ya, ini banyak yang bertanya juga kepada kami ini, apakah untuk masalah biaya yang dikeluarkan dengan jumlah populasi atau penghasilan ya yang didapat dari usaha ternak penghutan ini akan bisa ada hasilnya. Nah, tentunya juga ya kita jawab nih rekan-rekan semuanya, bahwasanya secara logika saja ya, kita berternak endok itu dimulai dari tahun 2016. Dalam artian berternak endok di populasi yang lumayan besar ya, dan alhamdulillah masih bisa bertahan sampai di tahun 2024 ini. Nah, kalau kita logika saja ya, tentunya untuk usaha ternak endok ini yang pasti ada hasilnya. Kalau tidak ada, tentunya juga kita akan gulung tikar ya teman-teman. Dikarenakan untuk biaya pakan yang kita keluarkan pun memang dengan model pakan yang seperti kami ini ya, untuk biayanya pun tergolong lumayan besar. Belum lagi ditambah untuk biaya anak kandang ya, itu memang per bulannya pun juga kita mengeluarkan biaya. Nah, kalau untuk usaha ini tidak ada hasilnya ya, tentunya pun sudah lama sekali kita gulung tikar atau tutup ya. Tapi itu tadi, dengan pola yang seperti ini, dengan biaya yang kita keluarkan, yang pasti akan ada sisa, yang mana sisa tersebut bisa kita jadikan sebagai penghasilan. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini terkait dengan pakan yang berkualitas akan berimbas dengan jumlah penghasilan yang kita terima. Semoga saja apa yang tadi kita sampaikan ya bisa memotivasi untuk rekan-rekan semuanya. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, bahwasanya ini adalah versi dari kami yang ada di kandang tower. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang lain ya mempunyai pendapat yang lain, itu dipersilahkan. Tapi yang jelas kesemuanya itu adalah mempunyai satu tujuan, yaitu berternak endok untuk mencari penghasilan. Tetap semangat ya untuk semuanya. Ayo ternakin kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.